penyebab bau mulut itu sebenarnya apa sih? Terus cara pencegahannya gimana? Ataupun cara pengobatannya gimana? Masalahnya kan kayak saya ini orang yang kerjanya harus ketemu orang juga. Kita udah sering sikat gigi. Kalau mau keluar pun kita juga sering kumur-kumur pakai obat kumur. Tapi kok tetap aja ya dok? Gimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dokter Gigi Iras. Sobat, bau mulut merupakan salah satu alasan pasien datang ke dokter gigi. Dok, padahal saya sudah rajin sikat gigi loh, tapi perasaan kok masih bau mulut aja sih dok? Nah, jawabannya setelah ini ya. Bau mulut disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor lokal atau faktor intraoral, dan yang kedua adalah faktor ekstraoral atau faktor sistemik. 80% penyebab bau mulut berasal dari dalam rongga mulut itu sendiri. Adapun yang termasuk dalam faktor lokal yaitu adalah bakteri. Bakteri anaerob gram negatif merupakan bakteri yang sangat berperan dalam menghasilkan bau mulut yang tidak sedap. Bakteri ini hidup dan berkembang biak di antara lain di tempat-tempat seperti yang pertama adalah gigi berlubang, yang kedua pocket periodontal, dan yang ketiga ruang atau di antara sela-sela gigi, dan yang keempat adalah punggung lidah. Yang pertama adalah gigi berlubang. Sobat, gigi berlubang ini merupakan tempat berkumpulnya bakteri, tempat berkembang biaknya bakteri. Apalagi kalau gigi berlubang itu lama-kelamaan tidak dirawat, sehingga otomatis akan membesar tambah dalam, dan makanan lama-kelamaan akan menumpuk di dalam gigi berlubang tersebut, sehingga sisa makanan tersebut akan membusuk dan otomatis akan mengeluarkan bau mulut yang tidak sedap. Yang kedua adalah pocket periodontal. Pertama-tama saya ingin memberitahukan dulu apa sih jaringan periodontal itu. Jaringan periodontal adalah jaringan yang mengelilingi gigi kita, yang berfungsi sebagai penyangga gigi. Jaringan periodontal itu terdiri dari gusi, sementum, ligamen periodontal, dan tulang alveolar. Sobat, infeksi yang terjadi pada jaringan periodontal ini terjadi oleh karena adanya infeksi bakteri pada plak yang menempel pada permukaan gigi. Plak itu apa ya dok? Plak itu adalah lapisan tipis yang berasal dari sisa makanan. Nah, pembersihan plak yang tidak sempurna inilah yang menyebabkan mengerasnya plak dan akhirnya membentuk karang gigi, sehingga akan mengeluarkan toksin atau racun yang dapat mengiritasi gusi dan merusak perlekatan antara gusi dan gigi kita dan membentuk ruangan, sehingga ruangan inilah yang disebut dengan pocket periodontal atau saku gusi. Dan akhirnya pocket ini akan menjadi tempat akumulasi plak, sehingga akan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap karena adanya pembusukan sisa makanan di dalam pocket tersebut. Yang ketiga adalah sela-sela gigi. Di antara gigi satu dengan gigi lainnya itu memiliki ruangan yang disebut dengan sela-sela gigi. Ruangan ini atau celah ini biasanya menjadi tempat terjebaknya sisa-sisa makanan di dalam ruangan tersebut. Apalagi apabila kita tidak menyikat gigi secara benar dan tidak bisa menjangkau sela-sela gigi ini, otomatis sisa-sisa makanan yang terjebak di dalam sela-sela gigi ini lama-kelamaan akan mengeras dan terbentuknya karang gigi, sehingga akan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Yang keempat adalah punggung lidah. Sobat, lidah kita memiliki bentukan anatomis permukaan yang kasar dan serabut-serabut halus yang menjadi tempat penumpukan sisa makanan serta menjadi tempat gudangnya bakteri penyebab bau mulut. Yang kedua adalah faktor ekstraoral atau faktor sistemik. Yang termasuk di dalam faktor-faktor ini antara lain yaitu yang pertama adalah penyakit-penyakit sistemik, yang kedua obat-obatan,
dan yang ketiga adalah makanan. Sobat, ada beberapa penyakit sistemik yang bisa menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Yang pertama adalah permasalahan pada saluran pencernaan. Misalnya pada penyakit tukak lambung, pada penyakit GERD. Pada penyakit-penyakit ini bisa menimbulkan bau mulut yang tidak sedap karena meningkatnya asam lambung ke luar atau naik ke atas rongga mulut kita. Kemudian ada infeksi tonsil atau biasa kita sebut dengan amandel. Kemudian ada infeksi sinusitis atau infeksi yang terjadi pada sinus yang akan menghasilkan lendir yang berbau dan secara otomatis akan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Lagi penyakit gangguan hati, terus kemudian gangguan ginjal serta penyakit kencing manis atau diabetes. Pada diabetes ini akan menimbulkan bau mulut yang khas, yaitu biasanya bau mulut yang berbau seperti aseton. Dan pada kerusakan ginjal ini juga akan menimbulkan bau mulut yang khas, misalnya seperti bau amoniak. Dan masih banyak lagi sobat penyakit-penyakit sistemik lainnya bisa menimbulkan bau mulut yang tidak sedap, cuman tidak bisa saya sebutkan satu persatu di vlog ini. Selain itu ada beberapa obat-obatan yang dapat menyebabkan menurunnya produksi saliva atau menurunnya produksi air liur sehingga akan menyebabkan mulut menjadi kering dan otomatis akan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Yang termasuk dalam obat-obatan ini yaitu antara lain yang pertama adalah golongan antidepresan, golongan narkotika, golongan antipsikotik, golongan antihipertensi, dan golongan obat-obat lainnya. Kemudian ada makanan. Nah, sobat, ada beberapa makanan yang bisa menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Sudah pasti sobat tahu ya makanan apa aja itu. Yang pertama ada petai, jengkol, durian, bawang putih, dan makanan lain yang bisa menyebabkan timbulnya bau mulut yang tidak sedap. Nah sobat, ini tadi sudah saya jelaskan berbagai macam faktor penyebab bau mulut. Nah, ada pun cara untuk mengurangi atau untuk mengatasi atau untuk menghindari dari bau mulut ini antara lain yaitu yang pertama adalah mengontrol kebersihan gigi dan mulut kita. Kontrollah kebersihan gigi dan mulut kita minimal 2 kali sehari pada waktu pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur malam. Sikatlah gigi secara baik dan benar dengan teknik yang benar sehingga bisa mencapai seluruh area permukaan gigi dan hasil yang didapatkan bisa maksimal. Kemudian jangan lupa untuk melakukan penyikatan lidah menggunakan alat tongue scraper atau tongue cleaner dan usahakan mencapai bagian belakang atau punggung lidah. Memang rasanya akan seperti ingin muntah kalau kita melakukan sikat lidah apalagi di bagian belakang. Tapi hal ini sangat berguna untuk mengurangi terbentuknya bau mulut yang tidak sedap. Apalagi kalau kita lakukan setiap hari, insya Allah pasti akan terbiasa. Kemudian apabila pandemi ini sudah mereda atau sudah menurun, maka lakukanlah kontrol rutin selama 3 bulan sekali untuk membersihkan karang gigi serta mengecek apakah ada gigi yang berlubang agar bisa segera dirawat atau segera bisa ditambal. Selain itu sobat bisa sesekali mengunyah permen karet yang tidak mengandung gula. Fungsinya untuk merangsang air liur sehingga untuk membantu kebersihan mulut kita dan mengurangi bau mulut yang tidak sedap. Sesekali sobat juga bisa menggunakan obat kumur ya untuk membantu mengurangi bau mulut yang tidak sedap. Tapi pilihlah obat kumur yang tidak mengandung alkohol karena bisa menyebabkan mulut kita menjadi kering. Dan yang terakhir, apabila sobat merasa ada keluhan radang sinus yang menahun, ada penyakit diabetes, penyakit lambung atau penyakit-penyakit lainnya, segera hubungi atau konsultasikan langsung ke dokter spesialis untuk segera dilakukan perawatan. Sekian dulu tips dan informasi kesehatan gigi dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya dan apabila ada kesalahan kata mohon maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.